Apa itu cukai minuman berpemanis? Pada dasarnya, cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu dengan karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Nah, karakteristik barang yang dikenakan cukai biasanya adalah yang pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan masyarakat atau lingkungan hidup. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, serta konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi. Contohnya rokok dan alkohol. Kedua barang ini sebagaimana diketahui memiliki dampak yang merusak kesehatan, mulai dari masalah pernapasan, jantung, hingga komplikasi yang menyebabkan cedera dan kematian. Itulah kenapa rokok dan cukai pun dikenai cukai yang makin bertambah tiap tahunnya untuk menekan jumlah konsumsi di kalangan masyarakat. Seberapa penting cukai minuman berpemanis diberlakukan di Indonesia? Center for Indonesia Strategic Development Activities atau CISDI menemukan bahwa dalam 2 dekade terakhir, konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK mengalami peningkatan 15 kali lipat. Hal ini menjadikan Indonesia menempati posisi ketiga dengan konsumsi MBDK terbanyak di Asia Tenggara pada 2020. Kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan karena konsumsi MBDK yang tinggi memicu terjadinya obesitas. Sementara itu, hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas menunjukkan persentase penduduk dengan obesitas meningkat 2 kali lipat dalam 10 tahun dari 10,3% pada 2007 menjadi 21,8% pada 2018. Padahal, obesitas dapat menyebabkan berbagai penyakit tidak menular atau PTM kronis seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, hipertensi, kerusakan hati, dan ginjal serta beberapa jenis kanker. Bahayakah jika terlalu sering mengonsumsi minuman berpemanis? Seperti halnya makanan manis, mengonsumsi minuman berpemanis secara berlebihan juga berdampak buruk bagi kesehatan. Gula merupakan karbohidrat sederhana sehingga akan lebih cepat diserap oleh tubuh dan menyebabkan tubuh lebih cepat lemas dan mengantuk. Konsumsi gula secara berlebihan dapat memicu obesitas yang menjadi faktor risiko munculnya beragam penyakit dan beberapa jenis kanker. Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh TH Chan School of Public Health Universitas Harvard pada 2019 menemukan bahwa minuman manis meningkatkan risiko kematian dini akibat penyakit tidak menular seperti serangan jantung dan beberapa tipe kanker. Salah satu jurnal kesehatan juga mengungkap fakta bahwa segelas minuman manis kekinian rupanya memiliki kadar gula maupun kalori yang sangat tinggi, bahkan melebihi kadar gula harian yang dibutuhkan oleh tubuh. Berikut ini adalah beberapa dampak kesehatan yang diakibatkan oleh konsumsi minuman berpemanis. Yang pertama, kecanduan. Orang yang mengonsumsi minuman manis akan sulit berhenti karena otak tidak menerima sinyal kenyang dan cenderung mencari cemilan lain yang tidak sehat. Yang kedua, obesitas. Minuman manis menyumbang banyak kalori di dalam tubuh. Inilah yang menyebabkan peningkatan berat badan yang berujung pada obesitas. Yang ketiga, diabetes tipe 2. Resistensi insulin menyebabkan seseorang tidak dapat mengatur kadar glukosa dalam tubuhnya, sehingga menyebabkan kenaikan kadar gula dalam darah atau diabetes tipe 2. Yang keempat adalah penyakit jantung. Sebuah penelitian menyatakan bahwa mengonsumsi 1 kaleng minuman manis per hari akan meningkatkan risiko terjadinya serangan jantung sebanyak 20%. Yang kelima, penyakit ginjal. Diabetes yang ditimbulkan karena kelebihan gula memicu terjadinya kerusakan dan pembentukan jaringan parut nefron pada bagian ginjal. Yang keenam, nyeri sendi. Menurut sebuah penelitian, orang yang mengonsumsi minuman manis setiap hari meningkatkan risiko asam urat sebanyak 75% lebih tinggi daripada orang yang jarang mengonsumsinya. Mengapa perlu diterapkan cukai pada minuman berpemanis berkemasan? Penerapan cukai pada minuman berpemanis berkemasan memiliki beberapa tujuan dan manfaat yang bisa menjadi pertimbangan. Yang pertama, kesehatan masyarakat. Minuman berpemanis seringkali mengandung gula tambahan yang tinggi, dan konsumsi berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Dengan menerapkan cukai, pemerintah dapat mengurangi konsumsi minuman ini dengan membuatnya lebih mahal, sehingga membantu mengurangi risiko kesehatan masyarakat. Yang kedua, pendapatan negara. Penerapan cukai pada minuman berpemanis berkemasan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah. Pendapatan dari cukai ini
bisa dialokasikan untuk berbagai program kesehatan atau pendidikan, atau digunakan untuk mengurangi defisit anggaran negara. Yang ketiga, pengurangan penggunaan plastik. Banyak minuman berpemanis berkemasan dikemas dalam botol plastik atau kaleng yang menyumbang pada masalah lingkungan akibat limbah plastik. Dengan menaikkan harga melalui cukai, orang mungkin akan lebih cenderung untuk memilih minuman dalam kemasan yang ramah lingkungan, seperti air minum dari keran atau minuman dalam kemasan yang dapat didaur ulang. Yang keempat, pendorong untuk pilihan sehat. Penerapan cukai dapat menjadi intensif bagi produsen untuk mengurangi kadar gula dalam produk mereka atau untuk mengembangkan variasi produk yang lebih sehat seperti minuman tanpa pemanis tambahan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Thanks for watching.